Selamat pagi, sahabat Tikasi Family. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda di siaran pagi hari ini. Saya Kenanga dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Mengapa orang cerdas belum tentu sukses? Topik ini sering jadi perbincangan hangat, dan untuk membantu kita memahami lebih dalam, saya telah mengundang narasumber spesial kita, Mas Adit, seorang praktisi pendidikan yang juga menggeluti psikologi perkembangan. Selamat pagi, Mas Adit. Selamat pagi, Kenanga. Terima kasih sudah mengundang saya. Senang bisa berbagi di sini. Oke, Mas Adit. Jadi mengapa sih seringkali kita melihat ada orang yang pintar banget di sekolah, nilai akademisnya tinggi, tapi saat terjun ke dunia kerja justru biasa-biasa saja? Bahkan terkadang malah kalah dengan orang yang saat sekolahnya tidak begitu menonjol. Nah, ini memang pertanyaan yang menarik, Kenanga. Banyak orang berpikir bahwa kecerdasan akademis atau intelektual adalah satu-satunya penentu kesuksesan. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan seseorang sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya kecerdasan intelektual. Ada kecerdasan lain yang sama pentingnya, seperti kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial. Wah, jadi ini bukan cuma soal seberapa tinggi IQ seseorang ya, Mas? Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang jenis kecerdasan lain yang dimaksud? Betul, Kenanga. Ada teori yang dikembangkan oleh Howard Gardner yang dikenal sebagai multiple intelligences atau kecerdasan majemuk. Gardner mengidentifikasi setidaknya 9 jenis kecerdasan yang berbeda, seperti kecerdasan linguistik, logika matematika, spasial, kinestetik badani, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan eksistensial. Teori ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kombinasi kecerdasan yang unik. Misalnya, ada orang yang mungkin tidak menonjol dalam matematika, tetapi sangat pandai dalam berinteraksi sosial atau berkomunikasi. Wah, jadi kecerdasan itu ternyata banyak jenisnya ya. Terus, bagaimana dengan kecerdasan emosional? Katanya, kecerdasan emosional ini sangat menentukan kesuksesan seseorang di dunia kerja, ya. Tepat sekali, Kenanga. Daniel Goleman adalah salah satu tokoh yang memperkenalkan konsep kecerdasan emosional, yang mencakup kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosinya sendiri, serta kemampuan berempati dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Dalam dunia kerja, seseorang dengan kecerdasan emosional tinggi biasanya lebih mampu mengatasi tekanan, berkomunikasi dengan baik, serta membangun hubungan yang baik dengan kolega. Ini membuat mereka lebih mudah beradaptasi dan memecahkan masalah dalam situasi yang penuh tantangan. Jadi, kalau kecerdasan emosional lebih tinggi, kita bisa lebih mudah mengatasi konflik atau beradaptasi dengan situasi baru. Begitu ya? Betul sekali. Itulah sebabnya kita sering melihat bahwa orang-orang yang mungkin tidak selalu cemerlang secara akademis, tetapi memiliki kemampuan untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengelola stres, seringkali lebih sukses dalam kariernya. Di Indonesia sendiri, kita bisa melihat beberapa contoh kasus, seperti Chairul Tanjung, yang sukses besar karena kecerdasan emosional dan interpersonalnya, meskipun tidak menonjol secara akademis saat muda. Menarik sekali, Mas Adit. Lalu dari perspektif pendidikan di Indonesia, bagaimana sebaiknya kita mendidik anak-anak agar tidak hanya fokus pada kecerdasan akademis? Ini poin yang sangat penting. Pendidikan di Indonesia masih cenderung berfokus pada pencapaian akademis. Namun, saat ini kurikulum merdeka yang mulai diterapkan sudah mulai memberi ruang untuk pendekatan yang lebih holistik, yang menghargai keberagaman kecerdasan siswa. Misalnya, siswa bisa diberi kesempatan untuk mengeksplorasi minatnya di bidang seni, olahraga, atau keterampilan sosial. Guru juga perlu diberikan pelatihan untuk memahami konsep kecerdasan majemuk sehingga mereka bisa mendukung perkembangan potensi siswa secara menyeluruh, bukan hanya mengejar nilai ujian. Jadi, peran guru dan sistem pendidikan itu sangat besar ya. Kira-kira Mas Adit ada tips praktis untuk orang tua di rumah yang ingin membantu anak-anaknya mengembangkan kecerdasan majemuk ini? Tentu, Kenanga. Orang tua bisa mulai dengan mengamati minat dan bakat anak. Misalnya, jika anak suka menggambar, dukung dengan memberikan media yang tepat dan kesempatan untuk berkreasi. Jika anak lebih suka berinteraksi sosial, ajak dia ikut serta dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang. Selain itu, ajarkan mereka tentang manajemen emosi. Misalnya, bantu anak untuk menamai perasaan yang mereka rasakan dan ajari cara mengatasi emosi tersebut. Ini akan sangat membantu mereka dalam mengembangkan kecerdasan emosionalnya.
Tips yang bagus, Mas Adit. Sebelum kita akhiri, satu pertanyaan lagi. Menurut Mas Adit, apa hal terpenting yang harus diingat pendengar kita hari ini tentang kecerdasan dan kesuksesan? Hal terpenting yang perlu diingat adalah bahwa setiap orang punya kecerdasan yang berbeda. Jangan terjebak pada satu definisi kecerdasan saja. Beri kesempatan pada diri sendiri dan anak-anak kita untuk menemukan kelebihan mereka. Kesuksesan tidak hanya datang dari kemampuan akademis, tetapi juga dari seberapa baik kita memahami diri sendiri, berhubungan dengan orang lain, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Wah, benar-benar wawasan yang sangat berharga, Mas Adit. Terima kasih banyak sudah berbagi di siaran pagi ini. Sama-sama, Kenanga. Senang sekali bisa berbincang di sini. Baik, sahabat TKC Family, sebelum kita menutup siaran hari ini, saya ingin menanyakan satu pertanyaan untuk Anda. Apa jenis kecerdasan yang menurut Anda paling menonjol pada diri Anda sendiri? Atau adakah pengalaman pribadi yang menunjukkan bahwa kesuksesan Anda tidak hanya bergantung pada kecerdasan akademis? Silakan bagikan cerita atau pendapat Anda di kolom komentar. Kami tunggu ya. Sampai bertemu lagi di siaran TKC Family berikutnya. Jangan lupa, tetap semangat mengeksplorasi potensi diri Anda. Salam sukses!